Lagi-lagi soal Mercato, Vincere News kali ini. Ya, memang episode kemarin masih Mercato, ya udah kita sekarang Mercato lagi dan lagi-lagi kita akan mengerucut ke seorang pemain. Kalau kemarin Kevin Turap, nah kali ini nih pemain yang nggak asing lagi buat teman-teman suara Juventini. Jangan bosan yang ngebahas beliau, karena memang kenyataannya dia dikaitkan terus nih dengan Juventus nih. Bersama gua Genta Ripta, kali ini Serius akan membahas soal Alvaro Morata yang katanya mau comeback ke Juventus. Dan gue ditemani kembali oleh Bapak Jeki. Oi, jangan bosan-bosan sama gue. Iya dong. Yo, Sekalian kita kita sekalian. pokoknya nggak pernah bosan lah ngomongin Juventus lah. Yes, pastinya ya. Dan juga Bapak Lukman, gas terus Halo, ketemu lagi. Ya, gue Lukman dari Jakarta Utara, dari supporter Ancol. ya dari Iya. Ancol betul. Iya. Oke, pokoknya buat teman-teman Suryo Event ini yang tadi dan ikutin udah nonton channel sebelumnya, nah pasti nggak asing lagi kita masih dengan baju yang sama, ibaratnya gitu lah. Nah, sebelum mulai, gue gak akan bosan-bosan ingetin bahwa kalian harus terus support kita biar channel kita bisa lebih berkembang, lebih besar dengan subscribe, komen, likes, dan juga berlangganan channel kita. Nanti bisa nampil bareng kita, berbagai macam video kita bisa bikin, mulai dari Venture News ataupun video-video lainnya. Pokoknya stay tune terus di Suara Event ini. Oke, Venture News kali ini, Alvaro Morata akan comeback. Gue mau sedikit bridging dulu soal Morata, walaupun ini pemain udah gak asing lagi buat teman-teman Juventus ini, tapi memang Morata setiap balik ke klub asalnya gitu, dia balik ke Madrid dan kali ini balik ke dan kali ini di Atletico Madrid gitu ya. Memang dia punya berita ke Juve ini selalu ada modal gitu, tanda kutip modal. Kalau gue bilang modal karena dia bukan tanpa tanda kutip juga prestasi lah ya gitu bisa dibilang, karena dia musim lalu ini walaupun sudah 32 tahun dia mencatatkan sekitar 15 gol dan juga penampilan yang lumayan banyak di atas 30 penampilan yang membuat ia akhirnya dipanggil timnas Spanyol dan dijadikan kapten loh. Bayangin nih kalau Spanyol juara Euro yang ngangkat piala itu pertama Morata. Waduh, kacau kan. Gue nggak bisa bayangin sih Morata tiba-tiba ngangkat piala Euro gitu sebagai kapten. Nah, itulah mungkin ada alasan mengapa sangat ada peluang Morata balik ke Juve, ditambah memang ada gosip-gosipnya bahwa Morata bilang Atletico Madrid akan menambah strikernya musim depan, ada 8 striker atau lebih mungkin atau kurang. Intinya Morata masih merasa tidak nyaman dengan situasi Atletico Madrid di musim depan yang membuatnya pengen mendapatkan menit bermain. Dan memang ada klausul juga bahwa Morata ini sebenarnya nggak gede-gede banget sih kalau Juve mau tebus gitu, di bawah 15 juta mungkin 12 juta euro gitu. Satu lagi tambah Morata ini juga kalau nggak salah istrinya orang Italia kan. Jadi memang sebenarnya dia buat sepak bola Italia ataupun tinggal di Italia itu udah nyaman banget lah, terutama mungkin Turin. Nah, gue sekarang mau dari Bro Lukman dulu, kira-kira ya gimana nih? Morata mau balik lagi, lu seneng atau enggak sebenarnya nih dengan fakta ini? Atau mungkin apa yang Morata lagi sih gitu kan? Gimana? Ya bro, kalau kita semua sebagai tifosi Juventus sama Morata itu selalu ada rasa seperti mau CLBK gitu. Hmm. Kalau kalau selalu dia mau hengkang dari satu klub, dia selalu digosipin, dirumorin ke Juventus. Dan dia sendiri juga seperti selalu menerima atau ingin untuk kembali lagi ke Juventus. Nah, kalau dari gua itu emang dari dulu suka Morata. Gue suka sebagai player as a person juga dan emang dia di Champions League golnya juga rasio golnya bagus kan. Itu yang Juventus butuh untuk di musim depan. Apalagi main di Eropa. Ya untuk Morata itu gue bisa terima asal wage gajinya dia gak bisa seperti sekarang di Atletico Madrid sekitar 5,2 miliar euro itu terlalu tinggi untuk budget yang Juventus punya sekarang. Gue akan terima dia kalau sekitar gaji 3 miliar euro dengan entah dia ada release clause atau enggak, tapi nilai transfernya gak lebih dari 12 miliar euro menurut gue. Atau lebih bagus bisa dibarter dengan pemain. Sebelumnya ada gosip tipis-tipis, Kane sempat di musim dingin kemarin di awal tahun Kane sempat tes medis di Atletico tapi kan karena cedera jadi batal itu transfer. Apa Atletico masih tertarik dengan Kane, mungkin bisa dibarter di sini atau ada tuker tambah. Gue setuju sih kalau untuk ini. Oke ya, berarti memang Juventus ini tuh
cinta lah ya sama Morata gitu, karena tadi gue ambil poinnya dari Bro Lukman bahwa di Champions League itu Morata punya pengaruh besar lah buat tim yang ia bela gitu, apalagi dia juga alumni peraih Liga Champion gitu bersama Real Madrid, jadi emang secara pengalaman oke lah. Bro Delon gimana? Bro Jeki gimana? Oke, tentang Morata ya. Sebentar. Oke, tentang Morata selalu hidup beritanya. Setiap selalu hidup beritanya, selalu dikait-kaitkan terus setiap awal musim, setiap musim panas, dan Moratanya juga seneng. Tapi gue pribadi, gue sebenarnya bosan dengan Morata. Kenapa? Karena gue pikir kan datangnya Mota ini kan membawa peremajaan ya, peremajaan apa namanya, wajah baru, harusnya dengan nantinya mungkin akan ada permainan baru, harusnya semangatnya peremajaan dong, bukan CLBK. Semangatnya Ya adalah benar. orang baru dong, gitu. Tapi gue cuma bosen, bukan berarti bilang Morata jelek. Nah itu harus dibedakan tuh. Gue cuma bosen, bukan berarti jelek. Morata justru bagus, dia perform di Juventus, dia menunjukkan kalau dia adalah Vino Alavine gitu loh. Hmm. Selalu menunjukkan kerja kerasnya selama di Juventus, dan gue tidak pernah memandang Morata itu sebagai striker kelas 2 atau kelas, bahkan bisa gue bilang ya, Vlahovic harus harus nggak bisa ini nih apa namanya, bangkunya nggak bisa adem-adem aja gitu. Jadi panas Hmm. kalau Morata datang. Kenapa? Ini bukan kayak mengganti milik, ini sebenarnya saingan, Iya. saingan gitu loh. Kenapa? Ya siapa yang bisa bilang kapten Spanyol hari ini adalah kelas 2 dari ya apa milik gitu. Sedangkan Vlahovic di Serbia ya belum golin kan? Morata udah Iya. Iya. golin. Jadi ya dia adalah saingan sebenarnya mendatangkan Vlahovic. Cuma nanti kita nggak tahu bagaimana menaruh Morata misalkan datang, ataukah Morata nanti sebagai Zigze-nya dia. Kan nanti kan Zigze kan belum tentu juga kan datang ke Juventus kan. Kan Hmm. butuh pemain-pemain yang bisa main di ruang sempit, bisa touch-nya lebih bagus di ruang sempit, mungkin itu Morata di sana. Itu juga. Ya, balik lagi sih karena kita belum lihat Mota bertanding dengan Juventus. Semua Mercato eh prinsipnya Open. sama, penasaran. Ya Penasaran penasaran akan open. seperti apa. Tapi menurut gua dengan harga yang sekarang, gua akan bisa terima Morata karena Morata ini memang mahal. Dari dulu sebenarnya Juventus ingin banget membeli lagi Morata. Kan emang di awal Morata part pertama memang dibeli sama Juventus, dibeli lagi sama Madrid. Di part Hmm. kedua Juventus pengen beli tapi harganya udah terlalu mahal. Dia waktu itu kita loannya 10 juta per musim, 2 tahun kita loan, pengen kita tebus harganya antara 30 sampai 50. Wah, itu nggak mungkin. Kayaknya Juventus untuk push di sana kayaknya nggak mungkin, apalagi itu tahun-tahun sehabis Covid. Ya udah makin nggak mungkin. Ya. Jadi, nah ini ada kesempatan lagi ketiga di harga yang kalau menurut berita murah bener, cuma 12 juta. Jadi menurut gua ini mendukung semua harga yang datang-datang di video sebelumnya, kayak Ventura menjadi murah, Morata jadi murah. Secara harga mendukung semua situasinya. Jadi gua sangat apa maksudnya, kalau terjadi juga ya nggak masalah, cuma bosen dalam arti kata ya gimana sih kalau lo tontonan itu terus tapi bagus, kayak lo nonton Doraemon kan. Ya kan sebenarnya bosen tapi kan Ya. bagus kalau tonton, gitu aja. Gitulah kira-kira. Ya. Benar-benar dengan yang tadi Bro Jeki bilang, mungkin nanti masuk langsung gua ke punya statistik bahwa ya sebenarnya kita bosen, cuman secara track record Morata ini memang useful gitu di Juve, benar-benar bisa diandalkan, apalagi kalau memang tadi bicara soal Vlahovic, benar ini adalah pesaing dari Vlahovic, gue setuju banget karena kalau ngeliat pola Mota nggak tahu nanti dia bakal miripin Juve dengan Bolonya apa enggak, tapi kalau ngeliat pola Mota, pemain seperti Morata ini mungkin akan terpakai karena kalau di statistik yang gue punya dia punya akurasi umpan untuk seorang striker 70%, menurut gue itu oke banget ya gitu. Dan malah gue agak nggak kepikiran apa kalau Vlahovic di formasi Mota itu seperti apa. Dia adalah bomber yang sebenarnya menurut gue agak kaku gitu ya. Dengan formasi Mota yang serba muter, gue malah udah kepikiran malah Morata sebenarnya kalau memang jadi itu yang masuk ke skema Mota gitu. Nah, melanjutkannya tadi Bro Jeki, kalau menurut lu dengan statistik yang gue punya nih, ada akurasi umpan cukup baik, gol 15 gol musim lalu, dan juga ada fakta-fakta lainnya. Kalau menurut lu di umur yang tahunnya 32 tahun, Morata berarti statistiknya cukup untuk main di Juve lagi ya, klub besar Serie A gitu. Maksudnya bukan berarti 32 tahun dia nanti akan bermain di klub yang levelnya mungkin papan tengah gitu. Oke, langsung gue jawab ya.
Gue nggak bisa Hmm. bilang Morata itu cukup sih, tak. Gue bilang Morata itu perform. Kenapa? Dia kapten Spanyol, dia udah golin di Spanyol, dia main di Spanyol yang Pengalamannya. lo lihatlah kemarin kita lawan Italia gimana Morata punya peluang segala macam. Dia adalah orang yang perform. Dia golnya udah 2 digit, 15 gol di Liga, tambah lagi 5 gol di Liga Champion, udah nyentuh angka 20 gol. Itu udah menurut gue lu main di Liga top Eropa, katakanlah di Spanyol, Inggris atau Italia lah atau Jerman lah. Lu udah bisa nyentuh angka 20 gol, lu perform. Ya lu jangan Hmm. samakan perform itu kayak CR7 lah, 40 gol, 50 gol. Itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang yang pemain yang kayak dia, nggak ada lagi. Jadi Lagi kita pula harus, kalau CR7 kan dilayanin ya. Kalau iya, Morata ini ya, kan hard worker kan. ya, jadi maksudnya kadang-kadang 20 gol belum banyak ya, karena ada CR7 dan Messi ini merusak statistik sebenarnya. Padahal Betul. sebenarnya 20 gol aja untuk pemain yang udah main di Liga Eropa atau di kayak Atletico Madrid atau kayak ya di Inggris atau di Italia itu udah top. Ya kayak Hmm. Batistuta zaman dulu dia rata-rata 20 gol, Trezeguet rata-rata 20 gol. Ya memang normalnya segitu gitu loh. Normal elit lo perform lo segitu. Jadi Morata sangat perform sekali. Kalau dilihat dari track back 3 musim ke belakang, 4 musim ke belakang, dia 2 digit terus. Jadi kayak ada jaminan Hmm. gol dari dia. Dari statistik yang lo kasih tahu ke gua aja, dari secara grafis aja, 89% gol. Berarti kan ada gol, ada Iya, games. iya. Ada gol itu kan persentase kan pasti pembagiannya antara games dan gol kan. Games dibagi Hmm. gol atau gol dibagi games kan gitu kalau persentase. Jadi emang secara attacking ini memang pemain yang bisa menciptakan peluang, pemain yang bisa cetak gol. Artinya ya, balik lagi seperti pernyataan gue di awal bahwa Morata adalah saingannya Vlahovic. Yes. Jadi Morata itu bukan menggantikan milik sebenarnya. Jadi yang beruntung Juventus punya 2 opsi pemain yang apa namanya kenceng gitu loh. Pemain apalagi tambah lagi kalau Morata mainnya pakai full heart di Juventus, gue seneng lagi gue. Dia kan sangat Ya, Vino alla fine tuh, dandanin betul. udah main di Atletico Madrid tapi masih dandanin anaknya pakai baju Juventus kan, jersey Juventus. Ya, ya. Dia kan Vino alla fine banget gitu kalau di Juventus. Jadi dari semua rekaman-rekaman histori yang ada bermain di Juventus di era Allegri pun dia masih 2 digit golnya, di era Allegri pertama yang masih bermain dengan tim-tim keren sampai ke final UCL. Jadi Morata sayang betul memang kalau tidak diambil, tapi ya bukan berarti gua bilang bosen di sini jelek, enggak, cuman lebih kepada ya kalau semangatnya penyegaran ada nggak sih yang seperform Morata tapi nama baru, orang baru gitu loh. Tapi ya kalau Ya. nggak ada, ini juga penawaran terbaik buat Morata. Dan gua nggak bisa bilang Morata itu pemain biasa saja. Apalagi Liga Italia kayaknya welcome banget sampai usia 35, 36. Lu bisa lihat Giroud di Milan setua apa dan sebagus-bagus apa golnya Giroud di Milan, iya Ya. kan? Jadi Hmm. bukan isu lah dia dia dengan umur segitu di Juventus lah kalau buat gue sih. Iya, iya, ya. Memang eh, kalau dibilang ya umur segini di Liga Italia masih sangat bisa gacor ya, apalagi 32 gitu. Oke lah, nanti kalau kalau lu bilang tadi perbandingan dengan siapa ada nama lain gitu nanti kita akan bahas di bawah. Gue juga ada beberapa nama yang kira-kira ya sama Morata tuh menurut lu bandingan mana sih gitu ya musim ini. Kayak Bro Lukman dulu deh, kira-kira gimana bro dari statistik Morata nih? Dari statistiknya Morata, gue lihat yang dari data yang kasih, dia punya aerial lumayan. Aerial dia jauh lebih bagus daripada Chiesa. Ya, dia tipe-tipe mungkin bisa jadi main di depan atau tapi dia juga bisa main agak ke belakang juga. Di mungkin kita kalau dibutuhkan main dengan 4-2-3-1, Morata mungkin bisa ditarik ke kiri juga. Atau bisa juga berpartner sama Vlahovic. Menurut gue opsi Morata itu bisa main di depan untuk di banyak lini, di banyak posisi. Menurut gue itu satu senjata juga untuk Juventus sih. Lumayan mau dipakai di taktik mana, dia fleksibel banget. Dan dari sebelum yang dia di Juventus yang dulu, waktu itu golnya paling 10 atau 8, 9 di awal-awal itu kurang. Maksudnya nggak begitu banyak, tapi di musim lalu dia bisa nyetak total di semua satu musim 22 gol. Itu udah peningkatan sih, secara finishing dia juga udah bagus. Expected goal dia juga tinggi, jauh lebih tinggi daripada bintang kita yang Chiesa ya, yang dirumorkan mau keluar kan. Expected assist dia masih kurang, masih lebih bagus Chiesa. Tapi di sini action uh, offensive action juga masih kurang terlalu. Tapi menurut gue sih dia bagus di aerial sih. Oke, Iya, di aerial duel bagus ya. iya Iya, iya. aerial duel. Ya memang kalau
Oh, kalau Bro Lukman udah langsung bicara soal Chiesa, kita boleh ya langsung sedikit loncat ke Chiesa. Memang ya bisa jadi salah satu perbandingan buat kita berbicara soal Morata. Ya memang kalau Chiesa dengan Morata ini kan sudah pernah main bareng di Juve di era Pirlo, dan sebenarnya dari segi gol ataupun pencapaian lini depan di era Pirlo itu cukup baik kalau menurut gua ya. Chiesa bisa jadi supporting yang mantap banget buat Morata, walaupun saat itu tahunnya Cristiano Ronaldo dalam segi mencetak gol, tapi Morata di situ masih bisa memberikan kontribusi yang sangat besar buat lini depan Juventus waktu saat di era Pirlo dan bareng Chiesa. Jadi memang kalau dibandingkan memang ya menurut gue sih tidak terlalu apple to apple memang nih antara Morata dengan Chiesa, tapi malah kalau menurut gue pribadi bisa saling melengkapi. Tapi kita nggak tahu nih kan Chiesa apakah masih di Juve atau enggak. Tapi memang kalau mau yang sedikit apple to apple, gue punya perbandingan Morata dengan Gianluca Scamacca nih, Bro Jeki. Karena Scamacca adalah bomber Italia yang musim lalu sebenarnya lumayan gacor, tapi memang gacornya setelah Januari kalau menurut gue nih Scamacca. Nah, gue ada punya statistik juga di mana memang Scamacca ini ya dari menit bermain kan juga tidak sebanyak Morata, karena dia memang sebelum winter itu kurang perform sih kalau menurut gue, tapi setelah winter dia cukup gacor dan akhirnya membawa Atalanta juara Europa League. Nah, kalau dari statistik yang ada soal Gianluca Scamacca perbandingan dengan Alvaro Morata, Bro Jeki ada pandangan? Ya, ini mungkin lebih kepada nanti Mota mau skema yang akan seperti apa gitu. Kalau lu butuh bomber yang memang harus mencari peluang, hajar, mau rata sih orangnya gitu. Entah dia bisa jadi sebagai penyerang sayap, entah lu bisa jadi bomber pemain tengah. Intinya lu kalau mau attacking, mau cari peluang, mau cari gol, mau rata orangnya. Tapi kalau kebutuhan impact taktik adalah lu butuh pemain yang menjadi tembok untuk main one two. Mungkin ada tim-tim yang butuh banyak kerja sama one two di antara ruang-ruang area kotak penalti atau final third. Scamacca bisa jadi jawaban. Tapi kita kan karena kita materinya adalah Morata, ya gue pikir ini lebih kepada mau taktiknya seperti apa. Ini lebih kepada kebutuhan taktik sih. Mau apply di taktik yang seperti apa. Mau nyari bomber atau mau cari yang kita bisa menjadi orang striker yang sebenarnya jadinya false nine gitu. Ya, Bukan dia benar, striker utamanya, benar. tapi dia sebagai orang yang nanti akan menyambung lagi untuk one two atau untuk tektok. Nah, itu mungkin Buka ruang ya. iya, jadi buka ruang. Nah, jadi hal-hal seperti itu Scamacca. Jadi memang comparison di sini lebih kepada kebutuhan taktik Mota sih. Dan memang kalau Scamacca ada ruang untuk bisa berkembang karena kan usianya segitu. Tapi kalau kalau Morata udah ada jaminan untuk perform. Betul. Jadi satu sisi ya masih punya kesempatan untuk berkembang. Nah, kalau kesempatan kan bisa nggak bisa iya. Kalau Morata kan udah perform gitu. Jadi ini Ya. pilihan yang menurut gua sulit sebenarnya buat Mota kalau disuruh memilih dua-duanya. Apakah dia lebih apply ke taktik atau yang perform nih? Gitu. Ya. Kalau Kalau gua sih. sedikit menurut Bro Jeki soal perbandingan dengan Chiesa gimana? Sedikit aja. Oke, kalau menurut gua Manchester sebenarnya hampir dibilang dia beda ini ya, beda posisi ya. Morata kan lebih banyak bermain sebagai striker, jadi apple to apple-nya akan sulit, makanya grafisnya terlalu jauh tuh antara antara Mota sama antara Chiesa dan si Morata kan akan lebih banyak si Chiesa itu lebih banyak bagaimana dia bisa assist, bagaimana bisa passing ke area penalti. Jadi memang sulit lah untuk menurut gua nggak apple to apple lah kalau sebenarnya Morata ke Chiesa sih. Lebih cocoknya memang Morata ke Scamacca sih. Karena memang Chiesa kan bukan bomber kan sebenarnya, dia kan Ya. penyerang sayap gitu sih. Oke. Bro Lukman, soal perbandingan Scamacca dengan Chiesa, Morata dengan Scamacca gimana? Morata dengan Scamacca menurut gue dua tipe striker yang berbeda. Tadi Bro Jeki juga udah bilang tergantung kebutuhan sih. Kalau emang mau cari untuk bola pantul, ya tentu mesti pakai Scamacca tipe-tipe yang tinggi besar towering. Kalau Morata dia lebih bisa cari di gocek atau bawa bola di ruang sempit. Terus untuk mencetak gol juga lebih finishing lebih bagus dibandingkan Scamacca. Tapi kalau untuk tipe memberikan assist kepada winger untuk winger maju atau untuk pemain box to box maju menurut gue tipe seperti Scamacca yang lebih dibutuhkan. Nah itu mesti lihat nanti apa Vlahovic kita bisa bermain seperti Scamacca karena kita juga tahu Vlahovic juga selalu greget untuk mencetak gol kan. Dia lebih tipikal yang finisher yang untuk lebih haus gol dibandingkan yang jadi bola pantul seperti Scamacca atau terdahulu Graziano Pele seperti itu. Oh ya, oke. Iya benar, berarti memang kalau diidentikan sebenarnya ya
ini juga dua karakter bomber berbeda, maka bisa disamakan dengan Vlahovic ya. Jadi memang kan Morata dipasangkan dengan Vlahovic juga bisa sebenarnya gitu, karena Morata lebih melebar seperti layaknya Morata melayani Cristiano Ronaldo gitu. Tinggal masalahnya apakah Vlahovic ini masuk dengan skema Mota gitu kan. Di media sih bilangnya Vlahovic merupakan salah satu project Mota banget nih, tapi ya kita lihat nanti hasil seperti apa, bagaimana bisa si Giuntoli ini mencarikan tanda kutip tandem buat Vlahovic biar buas lagi gitu. Karena kan kalau menurut gue Vlahovic ya mungkin kita masih bisa kasih alasan dia tidak gacor karena pelayannya atau sampingnya kurang gitu, tapi kadang-kadang kan juga bisa juga udah dikasih yang pemain matang kayak Morata gitu, yang udah biasa yang layani Ronaldo, tapi Vlahovicnya mungkin ngejarnya juga bisa gitu ya. Kita penasaran, gue penasaran juga sih pribadi soal itu. Jadi memang perbandingan kita ada persamaan juga, tapi menurut gue sih kalau dibanding Chiesa dengan juga Scamacca sih untuk Morata ini masih agak jauh lah ya. Mungkin kalau nanti di lain waktu kita misalnya fix gitu Morata ke Juve, kita bisa bandingin nanti segmen dengan Vlahovic gitu misalnya, atau mungkin malah mereka bisa saling support peluangnya seperti apa nanti buat Vincerinis ataupun episode berikutnya. Oke, dari sebelum aku tutup deh, dari mungkin Bro Jeki ada kesimpulan sedikit. Ya kalau Juventus masih membingungkan mau nyari striker siapa, ya Morata pilihan paling bagus. Kalau dari dari aspek ya kalau nggak ada berita tentang nama-nama striker kan, yang ada nama-namanya kan pemain tengah, terus pemain penyerang sayap. Kalau nggak ada namanya striker, ya udah Morata udah pilihan paling bagus. Tapi kalau masih ada nama-nama lain, bolehlah kita kulik lagi mana yang paling oke. Oke. Ya, jadi memang tidak ada nama-nama striker yang mencuat di Mercato mungkin tanda kutip ini pas fase pertama. Nanti kita lihat berikutnya lah seperti apa. Gimana, Bro Lukman? Ada mungkin kesimpulan dari lu? Ya, gue setuju sih sama Bro Jeki. Kita rumor juga belum dapat untuk striker lain kan. Untuk kita rumornya ada untuk striker cadangan kita, Ken, Milik mau out. Tapi kita juga belum dapat berita selain Morata yang di posisi striker ini. Ya, balik lagi taktik Mota kita juga belum tahu sampai sekarang kan pakai taktik berapa. Info kemarin rumor yang beredar mau pakai winger, tapi wingernya mau dibuang semua. Kita tahu Sule, Chiesa, Kostic mau dibuang semua. Penggantinya sempat hot banget selama 2 minggu terakhir, tapi redup setelah rumor-rumor midfielder Douglas Luiz, Kevin Turam masuk. Jadi kita di sini juga belum membaca pergerakan Giuntoli untuk main nanti lebih banyak memainkan midfielder atau dengan posisi winger sih menurut gua pribadi. Ya. Iya. Oke, balik lagi ya. Berarti pola dari Mota seperti apa nantinya soal kebutuhan Morata. Karena memang kalau untuk harga yang murah dan juga tadi juga ada sedikit singgung tanda kutip kepastian performa, itu memang Morata udah ya ambil aja gitu ibaratnya ya. Tapi tinggal Mota ini seberapa yakin Mota untuk mengambil Morata kan pasti akan ada diskus tersendiri dengan Giuntoli. Oke, kalau menurut gue kita tutup Vincerinis malam ini yang membicarakan soal Mercato Morata. Jadi memang teman-teman Juventini bahwa Mercato ini baru awal ya, baru masih bulan Juni, apalagi masih ada Euro. Rata-rata memang Mercato tuh lumayan fix tuh rata-rata setelah Euro lah nih, ataupun setelah kejuaraan, mungkin ada World Cup atau sekarang Euro gitu. Nanti kita akan lihat di bulan Juli. Tapi memang banyak yang sudah dari bulan Juni ini ke permukaan nih panas, dan ternyata kan ada juga Douglas kemarin kan bisa dapat Juve itu. Nah, oke deh. Terima kasih sudah nemenin gue malam ini, Bro Lukman dan juga Bro Jeki. Mantap. Thank you, bro. Yes. Teman-teman di sore ini gue juga gak bosan ngingetin, pokoknya support terus kita ya, channel kita, video-video kita di like, di komen, di share ke teman-temannya. Apalagi ya itu seperti gue bilang, gosip-gosip Mercato ini wajib banget kita ikutin setiap saat, karena ya bisa tiap hari bisa beda cerita gitu kan. Jadi update-nya ada di channel Suara Event ini. Oke, terima kasih. Gua Gentarita pamit juga. Vino Alvine. Forza Juve.